那今天呢，我们一同来思想一些背景呢，汉字和圣经到底有怎么样的关系 ？Bagaimana hubungan antara bahasa Mandarin dengan Alkitab? Nah, saya memberikan data-data ini, sumber data dari beberapa buku, termasuk salah satu di antaranya yang ditulis oleh Pak Ahtiar, Lause Jiniao de Hanzi, ya. Ini sangat berguna bagi kita sekalian. Oke, kita akan bersama next. Oke, kita bersama mengenal 我们一同来认识中国文字。那我们要认识中国文字的话呢，我们先要认识背景。中国人从哪里来？中国文字怎么样来的？Ya, bagaimana asal usul orang Tionghoa dan juga asal usul bagaimana bentuk daripada aksara Hanzi. Yang pertama kita bersama 我们一同来思想 asal usul 中国人的由来。若是我们要看中国人的由来 asal usul， 我们可以看创世纪第11章第1节到第9节。那现在不必先看，等一下我们会看呀。不过呢，我们先读一下呀。中国人的由来从哪里来 ？Dari mana datangnya？ 创世纪第1章第28节，第9章第1节到第7节，呀，第sana dikatakan 上帝就对他们说，要生养众多，遍满全地，呀。Jadi beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini, ya. Tetapi kalau 我们 lihat 创世纪11章第1到第9节，我们看见到那个时候的人呢，他们拒绝神的命令，他们不要生养众多，遍满到全地上，这是他们不要的。他们要集中在一起，那我们集中在一起的时候，我们力量就大了，我们就能够做我们所要做的事。Mereka menolak rencana Allah dalam Kejadian 1 ayat 28, pasal 9 ayat 1 dan 7, yaitu bercucu, beranak, bertambah, dan penuhi bumi. Mereka tidak mau. Maka itu di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9, mereka menolak ini. Mengapa mereka menolak? Ya, karena dan menjadi sombong. Oleh karena itu, Tuhan kacaukan bahasa, pisahkan mereka sehingga mereka terpencar kemana-mana. Saat itu yang terjadi di ini apa Babeta ya, apa itu Babel ya, Menara Babel ya, Menara Babel ya. Tuhan jadikan mereka bahasa saling tidak mengerti. Mula-mula mereka saling mengerti, ya, saling mengerti dan mereka bersatu. Tetapi mereka pada saat itu mereka tolak, maka itu Tuhan memecahkan mereka. Mereka berserak, berpencar kemana-mana. Ada yang ke bagian timur, ya. Ada yang ke bagian timur,
mereka pencar kemana-mana, yaitu sampai di Conggok, ya, maka membentuk negara dan bahasa sendiri, ya. Nah, ini kita diajarkan告诉我们小心，许多时候呢，我们认为我们有盼望，我们有志向，要达到什么目标，ya, kita punya ambisi, rencana. Kita seringkali kesombongan dibungkus di dalam rencana ambisi. Apalagi semua setuju pada saat itu, ya. Nah, ini harus hati-hati di dalam rencana kita, ambisi kita, hari depan kita. Yang penting itu untuk diriku atau untuk Tuhan, sesuai dengan kehendaknya atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang tercantum di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, pasal 9 ayat pertama dan ayat ke-7. Saudara kalau di sana, saudara melihat, ya, saudara melihat mereka bagaimana menolak rencana Tuhan. Dengan maksud kesombongan, kecongkakan, kita bisa membuat suatu tempat yang tinggi sekali untuk mencapai ke langit. Ya, ini adalah asal usul. Nah, kira-kira pada saat itu yang ke timur sampai ke Conggok itu kira-kira 2200 tahun sebelum Masehi, ya. Maka ini hari kita seringkali mendengarkan perkataan mengatakan, 我们中国人的历史呢有5000年悠久的历史, ya. Mengatakan bahwa sejarah Tiongkok itu adalah sejarah yang lama sekali, sudah 5000 tahunan, ya. Nah, ini adalah terjadi ke Conggok kira-kira 2200 tahun sebelum Masehi, ya. Oke, kita akan teruskan yang B, naik. 那么中国文字呢是象形文字，呀，是象形文字、图形文字。这个文字呢，差不多是主前1300年才开始, ya. Aksara Hanzi berbentuk dari gambar-gambar, ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, kita nggak ngerti, yang nggak ngerti, nggak ketahuan. Tapi dari aksara Mandarin itu kelihatan. Kalau kaitan dengan Tuhan ada Tuhannya, kalau kaitan dengan air ada airnya, kalau kaitan dengan kaki ada kakinya, ya. Aku memukul pakai tangan, ada tangan di sana. Jadi ini adalah aksara yang berbentuk dari gambar-gambar, ya. Maka itu di dalam Hanzi atau aksara Han, ya, penuh dengan penciptaan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, air bah Nu dan lain sebagainya, itu ada di dalam bahasa Mandarin, ada itu, ya. Karena mereka yang terpencar kemana-mana, termasuk ke Conggok itu, mereka membawa akan cerita-cerita yang terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan terjadi pada masa-masa yang lampau itu mereka bawa juga, maka peristiwa itu masuk di dalam Hanzi juga, ya. Oke, next. Nah, kita akan bersama melihat Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17.
Ya, saya hanya mencuplik yang penting-penting aja, yang sesuai dengan apa yang dibicarakan. Ya, di sini dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman-taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini pasal 2 Kejadian ayat 15 sampai dengan 17. Saya hanya cuplik yang penting aja. Oke, next. Penjelasan. Next. Oke. Penjelasan di sini. Tadi dikatakan pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17 itu adalah perintah Tuhan. Shen fen fu. Jangan kau makan. Ni bu yao ce. Ya, jadi itu adalah larangan melarang, memberikan perintah jangan. Ya. Baik kita bersama melihat aksara Han. Ya. Kita bersama renungkan. Kalau kita melihat di sini Jing zi, jing ini larangan, terdiri dari betulnya 3 kata ya. Cuma saya katakan pakai 2 aja. Yang satu lin, betulnya kalau muk itu pohon, lin banyak pohon, tetapi senlin itu adalah hutan rimba. Ya. Nah, di sini kita melihat jing itu terdiri dari 2 kata. Lin sama se. Lin itu taman Eden. Se itu memberi perintah jangan kau. Maka itu kita melihat bahwa siapa yang melarang, sui jing zi. Shen jing zi. Jing zi谁呢? Melarang siapakah? Melarang manusia melakukan. Di manakah? Di Taman Eden. Di dalam taman yang penuh dengan pohon-pohon, karena mereka harus di sana mengatur pohon-pohon itu, ya, tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Maka itu kita melihat bahwa mengapa jing itu jing zi dilarang, itu ada linnya, ada tamannya, ada arahannya. Kalau arahan jelas ya, larangan, dilarang. Tapi kenapa ada linnya di bawah lin? Kenapa di bawah pohon? Mengapakah? Karena perintah itu diberikan di dalam Taman Eden. Tuhan melarang. Ya, maka itu saya mau perhatikan, semua perhatikan di sini. Kemudian ya, ini menjadi pengganti Allah. Allah yang memerintahkan. Jadi ini pengganti Allah. Saudara kalau melihat ya, melihat tulisan huo, fu ya di bawah. Ya, contoh huo fu, bencana dan berkat. Itu sebelah kirinya itu adalah Allah. Ya, dari Allah, semua dari Allah, berkat dari Allah, bencana dari Allah,
Semua datang daripada Allah. Ya kalau gitu, kita kalau tahu semua dari Allah, bukan dari manusia, maka itu jangan terlalu gubris orang yang mencaci maki, yang mengatakan kita celaka dan lain sebagainya. Bukan dari manusia, dari Allah. Semua dari Allah yang menetapkan seseorang diberkati atau mengalami bencana, termasuk hari ini pandemi. Ya, itu sesuai dengan selera atau tidak selera kita. Kita nggak mau kan? Tapi ingat, itu dari Allah. Ada rencana ya yang indah di dalamnya. Nah, kita melihat huofu itu ada Allahnya di sana, ya, Allah. Sebelah kiri Anda melihat ada tulisan yang sama, ya, pinggir kiri itu, ya, huofu. Nah, itu semua Allah. Ya, sen. Misalnya kita mengatakan citao, ya, citao, doa. Mengapa kaitan dengan Allah di sana? Ada pinggir, ada Allahnya. Karena hanya kepada Allah saja kita bisa meminta. Ya, saya teruskan lebih lanjut lagi, lebih ini. Saudara kalau melihat saudara melihat bahwa di pinggir itu sebelah kanannya itu tulisan sederhana jing, ya. Orang Tionghoa mengatakan, wah, jing ya, jangan terlalu menghitung-hitung hal yang kecil. Jadi di sini itu ada kecil-kecilnya. Tetapi kalau tahu, ya, iya, tahu itu. Saudara melihat memang sebelah kiri ada Allahnya, tapi sebelah kanannya ya, panjang umur. Ya, saudara kalau disuruh belajar tulis sulitnya setengah mati, ya. Sulitnya setengah mati, harus belajar, harus menghafalkan. Apa artinya di sini? Membawa satu arti bahwa baik kecil atau besar, sulit atau mudah, semuanya itu kepada Allah saja. Ya, citau hanya kepada Allah saja. Jangan menyembah kepada manusia, apalagi dewa-dewa. Ya, Tuhan mengatakan selain aku tidak ada ilah yang lain. Kalau ada Allah, maka ya, hoki, panjang umur, tak terbatas. Ya. Tetapi kalau tanpa Allah, semua kembali, tidak ada lagi, ya. Mengapa demikian? Karena ini, mengapa dikatakan ada Allah, maka ada dan tak terbatasi, ya. Ujian itu tidak terbatas, yang begitu kekal dan lain sebagainya. Karena sebagai orang yang percaya, ya, kita bukan saja memperoleh hoki di dalam dunia, ya, tetapi kita mendapatkan hoki kekal di dalam sorga, di dalam kekekalan, di dalam kerajaan Allah. Itu diberikan kepada kita, ya. Tetapi kalau tanpa Allah, semua selesai. Betulnya ini adalah membicarakan orang mati, ya.
Orang mati fuknya habis, soulnya habis. Ya, kenapa? Sudah berapa kaya, berapa rumah kita semuanya habis setelah kita menghentikan nafas kita. Ya, maka itu ini hari diingatkan kepada kita, jitau hanya kepada Allah saja. Ya, 不要有神以外求福。Ya, jangan cari berkat di luar Tuhan, jangan dengar caci maki orang. Ya, nanti perhatikan ya, di sini ada tulisan sen, bawa terus, ya sen, pinggir siang, pinggir lagi cuk, ya, bawa lagi li, pinggirnya lagi yu. Yu ada dua di sini. Itu sebetulnya yang asli yu-nya yang sebelah kiri, yu sebelah kanan. Belakangan orang banyak pakai, juga disamakan artinya. Ya. Siang itu beruntung. Untung dari mana? Untung dari Tuhan. Di sini kita melihat ada siangnya, pinggirnya ada Tuhan. Fuji, hoki, datang dari mana? Maka itu kita mau cufu harus dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Semoga berkat Tuhan melimpah sepanjang hidupmu. Dan li ini sembah. Colipai, ya, kita ibadah. Pai harusnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Ya, misalnya saya dibawa lagi, ni itu pengganti Allah. Ni ada sennya di sana sebelah kiri. Ta dia Allah ada sennya di sana, ada se-nya di sana. Ya, artinya bahwa dialah adalah Allah. Cu, kita melihat cu lagi, ya. Cu itu ada Allahnya di sebelah kiri. Nenek moyang kita yang pertama itu dari mana? Yaitu dari Tuhan yang memberikan kepada kita, Adam dan Hawa. Itu nenek moyang yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu jangan lupa menyembah kepada nenek moyang kita yang pertama yang menciptakan. Bahkan sampai sekarang dia masih hidup kekal. Perhatikan yang baris yang terakhir, bahwa saudara sekalian, lain dengan tulisan yang di bawah ya. Kalau sepintas saudara melihat di bawah itu sepertinya sama, sebelah kirinya semua. Ya, sebelah kiri. Ya, itu ku, ya, tau, chin, itu sepertinya sama dengan di atas itu Allah. Tidak sama. Ya, perhatikan. San ini sebelah kirinya, ya, isan, hem, ku, celana, ya, tau, jubah, ya, chin itu rok, ya. Itu pinggirnya bukan sen. Itu pinggirnya apa? I, itu baju, ya. Maka saudara kalau mau tulis san, ya, atau ku, saudara tidak tulis yang sebelah kanan, saudara tulis sebelah kiri di dalam Google. Yang keluar apa? Yang keluar i, ya, baju. Ini yang keluar, ya, bukan yang sebelah kirinya dari sa. Isan itu san, ku, tau, shin, bukan. Yang keluarnya apa? I, ya, baju. Jadi ini berbeda dengan yang di atas, walaupun hampir-hampir sama, cuma terpaut satu titik aja, tetapi artinya beda, yaitu I, ya, baju. Ya, oke. Ini perhatikan. Titiknya berapa? Titik 1 atau titik 2? Ya, oke.
Baik, sekarang berbicara tentang Kejadian pasal 2 ayat 18, 22 sampai 24, ya. Di sana dikatakan 耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他找一个配偶帮助他。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造一个女人，因此那人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体. Yang akan saya tekankan di sini dalam penciptaan Tuhan, ya, penciptaan Tuhan itu jelas sekali, ya. Saudara melihat di sini, 上帝为他造几个配偶，造几个配偶，一个配偶造一个女人。因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，bukan 三人成为一体. Keduanya menjadi satu bersatu dengan istrinya, bukan istri-istri, ya. Tuhan menciptakan wanita itu satu aja, ya. Di dalam Maliaki, pada saat kita tidak mengikuti akan Tuhan punya rencana lembaga pernikahan, apa yang terjadi? Tuhan marah. 你们有行了这样的事啊, Tuhan tegur kepada orang Bani. 你们行了这样的事, kau lakukan perkara ini, menjadikan istri pada masa lalu penuh dengan tangisan air mata. 耶和华在你和你幼年所娶的妻中间做见证, Tuhan sebagai saksi di antara kamu dengan istri masa mudamu. 他虽然是你的配偶, walaupun dia adalah pasanganmu, 你却以诡诈待他, tetapi kau lakukan tidak baik dengan dia. Ya. Di sini katakan, memang saya akan jelaskan sedikit karena dalam terjemahan bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan. 虽然神有灵的语力, Tuhan mempunyai kuasa rohnya melakukan, menciptakan banyak orang, bukankah dia hanya menciptakan seorang saja? 为什么只造一个人呢? Mengapa hanya ciptakan satu Hawa aja? 乃是他愿人的虔诚的后裔. Tuhan menghendaki manusia mendapatkan keturunan yang takut akan Tuhan ilahi, yang keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau 我们 lakukan tidak sesuai 不合神的旨意的话， 许多事情就发生在神在神和人中间，神做我们的见证人，我们今天怎么样过夫妻的生活。 Oke, naik ke atas. Next. Ya. Saudara tadi baca nas Alkitab itu.
berapa Hawa yang diciptakan oleh Tuhan? Hanya satu Hawa. Apakah Tuhan tidak mampu? Mampu. Mengapakah mampu tidak lakukan yang banyak? Karena ada rencana di dalam lembaga pernikahan ini, ya. Termasuk diantaranya, 我们看见到上帝仍然保持男女的人口， ya, populasi manusia. Melalui pengaturan populasi manusia laki dan perempuan, Tuhan mengatur sesuai dengan rencana. Ini hari populasi dunia secara renko 7,8 miliar. Laki berapa? 49,58%. Perempuan berapa? 50,42%. Dekat sekali. 49,58 sama 50,42. Ya. Kalau 100 orang, 49,58 laki-laki, perempuan itu 50,42 orang. Ya. Nah, kita sekarang pindah melihat populasi Indonesia berapa. Populasi Indonesia ini 的人口271.3 juta。男人有多少？101，女人有多少？100人，所以100比101，男的更多1人，在201中间，101是男人，女人是100个人。Ini siapa yang ngatur? Di antara suami istri nggak ada janji, saya mau berapa laki, saya mau berapa perempuan supaya populasinya seimbang. Nggak ada itu. Siapa yang ngatur? Tuhan yang ngatur semua populasi, karena Tuhan sudah merencanakan untuk pernikahan, ya, satu laki, satu perempuan. Oke, kita sekarang melihat manusia bisa berbuat sesuatu? Bisa. Perang Dunia Kedua selesai pada tahun 1945. Ya, 1945年世界第二次世界大战, ya, World War II, ya. Itu setelah perang selesai, perbandingannya di Jerman, ya, kita katakan Jerman, ya. Orang laki-laki 10, orang perempuan 16 orang. Tetapi kalau dicari di jalanan, laki gak ketemu, sulit sekali. Yang kelihatan perempuan-perempuan. Mengapakah? Karena pada saat itu, setelah peperangan, yang muda-muda laki-laki banyak yang mati di atas medan peperangan, yang tinggal tua-tua atau anak kecil, atau yang cacat, atau yang sakit-sakitan. Nah, jadi mereka tidak keluar di jalanan. Maka itu di jalanan yang ditemukan perempuan-perempuan tok yang banyak, ya. Tetapi ini hari, 今天, populasi Jerman 84 juta. Setelah melewati 75 tahun hari ini, ya, laki-laki berapa persen? 49,48%. Perempuan berapa? 50,52%. Seimbang. Lama-lama seimbang. Siapa yang mengatur di dalamnya? Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur semuanya ini. Ya, maka itu saya lihat tulisan dari Hanzi, ya, how baik
itu satu perempuan, satu laki-laki. Ya, kiri perempuan, kanan laki-laki. Ya, jadi kita melihat bahwa rencana Allah di dalam penciptaan, terutama terhadap lembaga pernikahan yang diadakan oleh Tuhan, itu adalah satu laki-laki, satu perempuan. Oke, next. Tadi saya katakan, oke, kembali dulu. Oke. Bukan itu saja, di dalam pernikahan secara hati nurani, kalau ada laki yang mempunyai dua istri atau perempuan ada dua laki-laki, tetapi di dalam hati nurani kita, 我们的良心告诉我们说这个不对，为什么不对呢？想想看，做父亲或者做母亲的，若是有孩子女儿，若是你知道有一天猫的妈肚，你的心怎么样？哇，你认为这个不对，这个不好呀。可能我们有两个太太，可能有两个丈夫，ya, tetapi Tuhan mengatakan tidak baik. Nurani manusia, hati mengatakan tidak baik, dan juga kita melihat keluarga yang demikian penuh dengan penderitaan, ya. Oke, next. Saya sekarang agak uraikan ke tadi lembaga pernikahan kita melihat adalah yang terbaik yang ditentukan oleh Tuhan sebagai penciptanya, ya. Nah, kita sekarang melihat juga di dalam Hanzinya, ya. Fu, ya. Minggu yang lalu Lin Lao Shi juga pernah berbicara tentang hal ini, ya. Fu itu kirinya itu si, ya, si itu Tuhan, sudah dikatakan itu pengganti Tuhan, ya. Anda melihat di sini ada 4 kata fu ho qi dao, itu semua sebelah kirinya itu adalah si Tuhan, ya. I adalah satu, ren, ko itu orang, ya. Setiap orang sawah, sebidang sawah, ya. Dan dian itu Lin Lao Shi yang lalu, minggu lalu berbicara, dian itu dua re, ya, tumpuk jadi satu, ya, tiap hari. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita tiap hari apa yang kita butuhkan, setiap orang sebidang tanah untuk dikerjakan, untuk menghasilkan. Itu Tuhan memberikan kepada kita, ya. Jadi semua adalah pemberian daripada Tuhan. 我们看见到福这个字呢， Ko itu bukan saja mulut, tetapi ko itu juga membicarakan tentang populasi orang, ya. Satu orang, satu bidang tanah sawah, dan tiap hari Tuhan berkati kita dari Dia. Sampai sekarang Tuhan masih memberkati seperti itu, ya. 直到今天神还是给我们福，ya. Sebetulnya kalau kita melihat dunia ini, kebutuhan materi nggak cukup, Kak.
cukup berlebihan. Ya, Tuhan memberikan kecukupan, maka jangan banyak khawatir, aku tidak cukup atau bagaimana. Tuhan akan memberikan, Dia sudah memberikan kepada kita janjinya. Ya, asal kita mau kerja. Oke, dari Dia. Coba kita melihat aja, berapa uang, berapa. Belakangan ini kita melihat dunia dalam hangat, ya, hangat menghadapi peperangan. Berapa uang yang dibuang untuk senjata-senjata. Wah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Maka jangan khawatir, Tuhan memberikan kepada kita dari Dia. Baik orang yang percaya atau tidak percaya, Dia berikan makanan kepada kita. Maka itu yu ce yu cuan jiu tang ziju, ya, ada makan, ada pakaian, itu bersyukurlah. Jangan kita punya ketamakan, aku nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Nah, itu seringkali ketamakan jadikan kita menjadi miskin, ya. Oke, di bawah fu ada ho. Ho itu celaka. Ada sennya di luar, di pinggirnya ada se-nya. Ada pinggirnya ada waisi, miring tak lurus. Hati tidak lurus kepada Tuhan, yang miring jauh daripada kebenaran kelurusan Tuhan, itu adalah mencelakakan. Nah, manusia ini hari, kecelakaan dari mana? Kita jangan hanya melihat komunis. Komunis ada jeleknya. Tetapi kita melihat bahwa dunia barat itu ada jeleknya. Ya, banyak jeleknya. Ini hari, kalau kita melihat kelamin manusia, kita bilang, oh, laki, perempuan. Itu kelamin, dua macam kelamin. Laki-laki dan perempuan. Oh, itu kita terlalu sederhana melihat itu. Sekarang dunia tidak melihat dua gender, dua kelamin. Dunia melihat ada yang 5, ada yang 10 kelamin, ada yang transgender, ada yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, dan lain sebagainya. Itu di Amerika kalau nggak salah ada 5 gender, ya. Ada 5 gender. Ya. Nah, ini gender ini yang jauh daripada Tuhan, mendatangkan suatu malapetaka. Oke, Citau tadi sudah kita singgung, saya kira cepat lewatkan dulu, ya. Kita bawa masih banyak, ada yang belum selesai. Oke, naik ke atas. Saya tidak baca Alkitab lagi, ya. Saya hanya memberikan Kejadian 3 ayat pertama sampai dengan 6. Saya mengambil Alkitab ini, bagian Alkitab ini mengatakan, membicarakan tentang lan, tulisan lan, tamak, ya, tamak. Saudara coba memperhatikan tulisan lan ini. Lan ini terdiri dari 2 kata juga. Atasnya lin, taman,
Bawahnya ni perempuan. Kenapa kok lan tamak itu di aksara Hanji pakai lin san ni? Jadi lan, tan lan, orang yang tamak mengapakah? Kalau kita melihat pasal yang kedua, Tuhan mengatakan kepada manusia, yaitu Adam, semua buah-buahan kau boleh makan, kecuali satu itu saja. Jadi banyak sekali. Seharusnya manusia akan puas dengan semua ini. Ya, puas dengan buah-buahan yang banyak yang Tuhan berikan di dalam Taman Eden. Hanya satu itu saja kau jangan makan. Pada saat kau makan, kau pasti mati. Lalu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Chuang Shiji. Iblis datang menggoda. Manusia tidak puas。不满足于神所给予的一切的恩典，许多的果子都可以吃，人没有满足。Iblis melihatkan satu buah. Buah itu menjadikan dia menurut iblis. Kau makan ini, kau akan matanya terang, kau akan melihat, kau akan seperti Tuhan. Nah, di sanalah kita melihat manusia jatuh di dalam dosa pencobaan, yaitu tanlan, ketamakan, tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi masih mau terus, bahkan mau seperti Tuhan. Ketamakan manusia menjadikan manusia jatuh dalam dosa. Alkitab tidak mengatakan cai, benda harta itu dosa, enggak. Ya. Alkitab mengatakan saja, buyao tan cai, jangan dam, jangan tanlan ini cian cai, jangan. Dosa itu bukan karena duitnya, tetapi sikap kita terhadap duit, benda, sesuatu itu, sikap kita itu yang menentukan aku tanlan atau aku tidak tamak. Kejadian pasal 2, 创世纪第2章24节。第3章7节, ya, dari dua bagian firman Tuhan ini kita melihat aksara Hanji, lo di telanjang, ya, lo di, perhatikan lo itu pinggirnya kiri itu kan baju itu, ya, bukan Allah, ya. Ada titiknya 2 di sini, ya, bukan satu titik. Kalau satu titik itu Allah, pengganti Allah. Kalau 2 titik itu baju, ya. Telanjang. Kenapa telanjang ini lodi ini terdiri dari 2 kata, baju plus buah-buahan kuozi. Ya. Kalau kita katakan bahwa
Telanjang kaitan dengan baju, ya bisa dipercaya karena kalau tidak berbaju ya telanjang. Ya. Tetapi apa sebabnya kok baju itu dikaitkan dengan buah-buahan menjadi telanjang? Itulah Kejadian pasal 2 ayat 24. Manusia setelah makan buah itu, sebetulnya bukan buah itu yang menelanjangi, tetapi ketamakan terhadap buah-buahan itu yang menjadikan manusia jatuh dalam dosa, jadi telanjang. Maka aksarahan memakai telanjang itu kaitan dengan baju, kaitan dengan buah-buahan. Nah, ini semua mereka bawa pada saat di Irak, Mesopotamia, kejadian-kejadian itu sebelum mereka dipencarkan, dipisahkan kemana-mana, mereka sudah mengetahui itu. Maka itu sampai ke Congko, maka tulisan yang berbentuk gambar itu jelas di dalam tulisan telanjang ada bajunya, kaitan dengan buah-buahan juga. Ya. Oke, saya kira saya harus berhenti di sini. Cuma saya mungkin mau tambah sedikit pelajaran. Ini hari kita melihat ini. Bukan saja aku ngerti, iya, aku sekarang tahu gitu ya. Tapi pentingnya, lebih penting dari itu, tahunya itu manfaatnya apa? Tahu untuk apa? Kalau tahu tanpa untuk apa, itu tahunya percuma. Ya. Jadi pelajaran bukan saja mengerti, tapi apa manfaatnya. Yang pertama manfaatnya adalah Alkitab itu benar. Dan sudah beribu-ribu tahun. Kalau dari perjanjian lama, Kejadian ditulis oleh Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi, sampai hari ini 3500 tahun lebih. Firman Tuhan tidak berubah. Alkitab itu benar. Tidak ada perubahan-perubahan. Karena itu firman Allah yang tidak salah, yang benar total. Kalau momen merasakan bahwa ada firman Tuhan bagian yang tidak benar, itu artinya semua Alkitab bukan dari Tuhan, karena Tuhan benar, ya. Yang kedua, harus percaya. Kalau tahu Alkitab benar, percaya sepenuhnya. Membaca, menghafalkan, menghidupi, ya, percaya sepenuhnya. Ya, bukan hanya mengetahui saja, bukan saja percaya dalam mulut, tetapi tidak percaya di dalam perbuatan. Ya. Bukan saja percaya mulut, tetapi percaya di dalam mulut plus perbuatan. Itu mulut itu baru benar, ya. Baru artinya aku percaya, itu benar-benar percaya.
Satu orang sirkus dari tempat ini ke tempat satunya, jalan itu kawat, ya, kawat. Dia dari sini ke sana tinggi sekali. Kalau jatuh itu bisa jadi kecap gitu ya. Wah, semua tepuk tangan. Betul, itu baik sekali. Lalu si pemain itu mengatakan kepada salah seorang yang begitu antusiasnya, yang bertepuk tangan, yang mengatakan bahwa aku, karena dia bertanya kepada orang itu, "Kau percaya kalau aku bisa membawa kamu dari tempat ini ke sana?" "Percaya." "Ayo, tak bawa." Apa jawabannya? Enggak. Artinya apa? Percayanya di mulut, tidak percaya di dalam tindakan. Ya, Tuhan mau kita percaya firman Allah, tindaklah sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, tentang keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Dan di luar dia tidak ada keselamatan. Kalau saudara melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, saudara melihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, dikatakan 除他以外别无拯救，天下人间没有赐下别名我们可以靠着得救的。在神和人中间只有一位中保，那一位中保是谁呢？就是降世伟人的耶稣基督。Karena ini hari saya harus tekankan ini karena kira-kira 2-3 minggu yang lalu saya jalan-jalan pagi, olahraga, ketemu seseorang, saya berbicara tentang Yesus Kristus dan lain sebagainya. Ternyata orang itu Citutu, orang Kristen. Tapi sayangnya itu apa? Sayangnya dia mengatakan, ya baik, percaya Yesus, diberi keselamatan. Ya, tetapi keselamatan itu, dia mengatakan semua jalan menuju ke Roma. Semua agama baik membawa kita kembali kepada Tuhan. Itu yang keliru. Itu yang salah. Itu yang artinya bahwa tidak percaya. Karena Tuhan mengatakan tidak demikian. Tuhan mengatakan lain. Ya. Jadi kalau kita percaya seperti ini, ya, semua jalan menuju ke Roma. Semua ibadah, perbaikan, perbuatan baik membawa kita kembali kepada Tuhan. Saya hanya sampaikan firman Allah. Belum diselamatkan. Coba kita bersama renungkan. Sudahkah aku diselamatkan?